Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Panjang ya. Kira-kira kamu yang baca sendiri bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Tidak, Pak. Kenapa kok kebingungan? Saya kan bingung. Kemarin ini judul dari Bapak. Nah ya, disederhanakan maksudnya. Oh, gini. Saya kan nggak pakai penerapan ini kayaknya. Oke, Pak. Masa pakai? Oke. Jadi langsung aja ini yang diteliti ini manajemen pelayanannya apa sistem informasinya. Manajemen pelayanan. Oh, dari sistem informasinya, Nah Pak. ya, berarti kan penelitian itu kan menghubungkan satu variabel ke variabel yang lain. Nah, di sini kan ada dua variabel yaitu manajemen pelayanan, ya kan, dan penerapan sistem Siskohat, ya kan. Nah, ini katakan kita X1, ini X2. Y-nya apa? Kepuasan pelanggan. Apa boleh Pak meneliti X1, S2? Boleh, tapi resikonya nanti akad nikahnya itu akan sangat lama kamu karena meneliti dua variabel. Jadi biar nikahnya cepat, satu variabel aja. Gimana? Nah ya kamu itu loh. Kamu itu nanti itu fokusnya ke manajemen pelayanan, apakah sistem Siskohat? Ini kan dua variabel itu, ada dua kegiatan yang kamu lakukan dalam penelitian ini. Siskohat. Nanti langsung aja penerapan sistem Siskohat dalam mencapai untuk peningkatan kepuasan pelanggan. Pelanggan apa ini? Pelanggan apa? Nah, jamaah haji di Kantor Kemenag. Coba kamu tulis biar bisa baca tulisan kamu sendiri. Kalau tulisan saya kan jelek ya. Jadi penerapan judulnya ya. Penerapan sistem Siskohat. Ya, Siskohat nanti kamu beri dalam kurung ya, singkatannya itu ya. Untuk peningkatan kepuasan pelanggan calon jamaah haji Kota Malang ya. Kota Malang atau Kabupaten Malang? Kabupaten. Kabupaten Malang di mana? Kantor Kemenag. Judulnya sederhana kan mudah dipahami enggak itu? Bisa, Pak. Coba aja diterangkan nanti kalau ujian proposal biar jelas gimana kamu terangkannya. Coba terangkan. Penerapan sistem Siskohat untuk peningkatan kepuasan jamaah haji di Kantor Kemenag. Ini penerapan sistem ini, bagaimana penerapan sistem ini untuk meningkatkan kepuasan? Kenapa pelanggan itu harus puas gitu kan? Kenapa? Lah ya, kenapa? Kita melayani orang itu puas kan ya? Kenapa pelanggan itu harus puas? Customer itu harus merasa puas gitu. Kenapa? Supaya meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas sistem ini, pelayanan. Lah ya, kamu sendiri kalau di restoran gitu, di kafe itu, kalau puas itu terus apa? Bahagia, senang. Lah ya, bahagia, senang, puas, terus gimana? Apa tindak lanjut selanjutnya gitu loh? Apa implikasinya bagi Kemenag Kabupaten Malang? Apa? Berarti apa? Berarti kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang itu sudah melaksanakan tugasnya secara profesional. Nah, ya kan itu terkait dengan tujuan penelitiannya itu agar ya atau manfaatnya dulu ya, manfaat dari penelitian ini kan ya, membangun ya kan sistem pelayanan yang profesional, terciptanya sistem pelayanan pelanggan yang profesional di kantor Kemenag. tenaga ya kan.
Yang kedua, customer return. Tahu customer return? Jadi orang itu kalau puas ya di restoran, mestinya kan balik lagi kan, pesen lagi dan sebagainya. Sama dengan itu, kalau kemudian pelanggan itu puas, dia merasa happy kan, happy kalau kemenang, kerasa. Ya. Nanti kalau disuruh kurang data apa, dia akan dengan santai gitu kan, nggak dengan ngedumel, tidak akan dengan komplain ya. Ya misalnya kamu ngurus sesuatu di BHK gitu kan. Tapi kalau di BHK itu suasana nyaman dan sebagainya, kamu kan semangat ngurus itu ya kan, nggak males-malesan atau mungkin nggak takut kalau sendirian. Ini kan mungkin takut nanti saya diapa-apain, ini ngajak temen ini kan akhirnya kan. Ini tolongin ya nanti kalau saya nanti lagi nervous apa grogi gitu kan ya, biar kan grogi akhirnya kan kamu ngajak teman gitu kan. Iya kan? Karena ada rasa kekhawatiran, ketakutan itu kan, kecemasan gitu. Tapi kalau suasana nyaman, ya, circumstance-nya atau lingkungannya itu nyaman, nggak ada beban, seperti ke rumah saja kan. Nah, kalau orang ke rumah saja itu kan berapa gitu kan, nggak ada perasaan takut, angker itu kan. Nah itulah maksud dari kepuasan pelanggan. Dan kepuasan pelanggan eranya sekarang kan era reformasi birokrasi, tahu? Era reformasi birokrasi. Nah, dicatat di situ latar belakangnya. Latar belakang. Kemarin tuh. Oh, katanya kamu ada tapi saya tanya reformasi birokrasi nggak tahu. Ini bagian dari konteks latar belakangnya. Jadi di era reformasi, terus catat tenang biar nggak lupa di belakang ini loh. Jadi poin-poin latar belakangnya. Di era reformasi birokrasi, tahu era reformasi birokrasi itu pemerintah itu berkomitmen kuat untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Bentuk komitmennya apa? Dalam bentuk reformasi birokrasi. Salah satu wujud nyata reformasi birokrasi apa? Digitalisasi pelayanan. Kenapa harus dibuat digital, dibuat sistem Siskoha tadi ini loh? Kenapa? Mempermudah masyarakat untuk mendaftar haji, mempercepat proses administrasinya, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan. Nah itulah asal muasal adanya aplikasi Siskoha. Bisa merangkai kata-katanya tadi itu. Coba, insya Allah dites, ya kan? Nah, nanti kalau ujian proposal biar meyakinkan secara akademik. Jadi saya nggak sia-sia menandatangani proposal ini karena memang kamu sudah siap secara lahir dan batin. Gimana? Jangan ceritanya bisa nggak? Nah, coba. Saya mengambil judul ini dikarenakan because ya kenapa? Ketika simulasi ujian, kenapa ngambil judul ini? Saya mengambil judul ini karena bagaimana tuntutan masyarakat untuk kualitas pelayanan yang di sini. Kok tuntutan masyarakat? Reformasi birokrasi tadi itu. Ya. Konteksnya reformasi birokrasi. Di era reformasi birokrasi ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Apa bentuk komitmennya? Salah satunya melakukan inovasi. Inovasi apa? Membuat digitalisasi pelayanan. Dalam konteks di Kementerian Agama, terutama untuk mengurus jamaah haji Indonesia yang terbesar seluruh dunia, ya kan? Ya. Ada 200.000 orang lebih tuh. Kuota yang dimiliki orang Indonesia itu kan 200 lebih itu kan. Dan itu membutuhkan penanganan yang modern, yang cepat dan sebagainya, maka dibuatlah inovasi namanya Siskoha. Apa peranan fungsi Siskoha? Untuk mendata. 3, misalnya apa? 3. Untuk mendata, pembatalan dan informasi estimasi. Manfaatnya apa bagi jamaah calon haji? Manfaatnya untuk menyimpan informasi. Ya, terus yang lain apa? Yang tadi itu loh. Yang tadi itu mempercepat proses pendaftaran. Terus apa lagi? Karena datanya lengkap,
kemudian proses analisisnya tepat, apa lagi? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, ini salah bentuk peningkatan kualitas pelayanan salah bentuknya cepat, apa lagi? Yang lain selain bentuk peningkatan kualitas pelayanan itu apa aja? Untuk kualitas pelayanan, Pak. Wujud nyatanya itu loh apa? Ya judul mana lah? Lo kok bingung? Itu judulnya sudah jelas loh. Salah satu bentuk peningkatan kualitas layanan adalah ini apa? Ini loh. Untuk kepuasan Nah, ini loh. Quality itu macam-macam. Kamu tahu nggak kualitas itu apa? Itu apa? Kualitas itu apa? kualitas itu Banyak. Ya. Kualitas itu banyak. Satu maknanya apa? Keep closer to customer. Dekat dengan pelanggan. Kalau dalam konteks ini kan kepuasan pelanggan. Bagaimana pelanggan itu merasa dekat, merasa puas. Ini perspektif itu yang kamu jadikan patokan di sini itu keep closer to customer. Bisa tulisnya. KEEP. Nah, makna mutu dalam proposal saya adalah keep closer to customer. KEEP to customer. Satunya closer to customer. Tuh, custom. Yang lain ada juga quality improvement, peningkatan pelayanan gitu ya, atau apa namanya itu change of culture, perubahan budaya. Kalau dulu pemerintah itu petugas pemerintah itu kepingin dilayani, sekarang melayani. Jadi berjiwa pelayan. Yang dulu itu lelet, sekarang lebih cepat. Nah itu kan perubahan budaya. Ada perubahannya sangat nyata. Karena dulu ngurus sistem pendaftaran haji itu sampai berbulan-bulan misalnya ya. Sekarang sudah dalam waktu hitungan hari sudah. Itu kan memotong waktu kan, efisiensi kan. Jadi itu makna dari mutu pelayanan. Apakah yang penelitian ini penting? Apakah penelitian ini penting? Pentingnya di mana? pentingnya untuk menambah wawasan wawasan siapa? pada jamaah. Jamaah haji udah diteliti kok menambah wawasan haji, gimana logikanya? Ada lembaganya. Ya, wawasan, lembaganya sudah tahu dari dulu, sudah menguasai wawasan. Yang paling penting wawasan untuk siapa? Untuk penulis. Ya, untuk peneliti. Untuk personal peneliti, untuk peneliti. Jadi nanti manfaat penelitian. Ada penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritisnya bagi peneliti untuk menambah wawasan, Ilmu. pengetahuan atau ilmu dalam bidang manajemen pelayanan publik, khususnya dalam konteks pelayanan di kantor Kementerian Agama. Tulis sekali lagi, woi, ucap merenung. Udah tuh, yakin kan? Mana? Ini, coba terus apa? Diulangi kali. Karena sudah saya jelaskan yang terus tadi ya, apa? Nah, makanya dalam konteks teoritis bagi penulis untuk meningkatkan Ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pelayanan publik, khususnya dalam konteks pelayanan di kantor Kementerian Agama. Ya, paham ya? Kalau manfaat praktis bagi lembaga, Untuk menjadi acuan tolak ukur. contoh tolak ukur apa? Tolak Tolak ukur misalnya ya, kemanfaatan sistem ini
pemanfaatan sistem Siskohat atau bahan analisis evaluasi efektivitas atau pemanfaatan Siskohat, ya kan? Apakah sudah memiliki relevan nggak dengan pelayanan? Jadi manfaat nilai guna, kegunaan. Gunaan sistem itu untuk apa? Gunaan sistem Siskohat itu bagi instansi sendiri untuk apa? Pemanfaatan Siskohat ini Nah, bagi instansi Kemenak sendiri. untuk mempermudah layanan, Oh. Selain itu, Pak, untuk apa namanya Pak? Ya, jangan disepak, sakit nanti saya. Untuk apa namanya menyingkat waktu. Nah, efisiensi, apa lagi? Untuk Misalnya memutakhirkan data para calon jamaah haji atau melengkapi, ya kan, dengan kamu teliti itu nanti kan akan data dari itu kan semakin lengkap, ya kan, semakin sempurna. Semakin sempurna. Kalau datanya semakin sempurna kan tidak ada komplain kan dari pelanggan, sehingga pelanggan itu ya. Terus yang menjadi pertanyaan apa dari judul kamu ini? rumusan masalahnya. Ya, Bagaimana penerapan Siskohat dalam untuk meningkatkan kepuasan jemaah? satu. Berapa? Ya, 2 aja. Nanti kalau 3 nanti nggak lulus nikah nanti. Ya kan, memperpanjang waktu UKT nanti ya. Oke, ini pertanyaannya deskriptif kalau itu. Bagaimana implementasi sistem Siskohat dalam meningkatkan untuk peningkatan kepuasan pelanggan calon jamaah haji ya. Implementasi. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan proses penerapan. Yang pertanyaan kedua terkait dengan dampak dari diterapkannya sistem Siskohat tadi. Ini pertama penerapan Pak. Atau implementasi, yang judulnya kamu apa? Penerapan. Penerapan. Bagaimana proses penerapan? Apa berjalan lancar? Apa ada kendala? Nah itu akan digali di prosesnya tadi itu. Siapa orangnya yang bertanggung jawab, ya kan? Berapa orang yang terlibat? Bagaimana sistem maintenance-nya, pemeliharaannya? Ini yang kedua. Bagaimana dampak dari penerapan sistem Siskohat tadi? Dampak bagi calon jamaah, dampak bagi instansi terkait, dampak institusi atau dampak organisasi, terus dampak pelanggan apakah semakin puas, apa semakin itu dari dampak tadi itu. Di kantor ya Pak berarti. Ini sama dengan judulnya ini. Gimana, coba dibacakan? Bagaimana proses penerapan Siskohat untuk meningkatkan kepuasan jamaah haji? Yang kedua, bagaimana Di kantor. di kantor Kemenak? Yang kedua, bagaimana dampak penerapan Siskohat di kantor Kemenak? Biasanya selengkap. Yang nomor 2 gimana? Bagaimana dampak penerapan sistem Siskohat di kantor Yo. Kemenak? Ini Pak, disebutkan peningkatan kepuasan ini, jangan disingkat, dipenggal. Coba, ulangi. Bagaimana dampak penerapan Siskohat untuk peningkatan kepuasan Maksudnya apa? jamaah haji? Kabupaten. Terus tujuan penelitiannya apa? Tujuan
Apa bedanya tujuan sama manfaat penelitian? Tujuan untuk untuk ya 5, 4, 3, 2, 1. Tujuan itu menjawab rumusan masalah. Untuk mengetahui. Mengetahui telepon aja udah selesai. Ya kan? Telepon ke sana, Pak. Wawancara, Pak. Mau telepon atau via WhatsApp? Selesai kan? Kamu skripsi apa? Kualitatif kan ini kan? Untuk memahami dan menganalisis penerapan sistem Siskohat. Silakan dalam videonya sini. Sampai sini ya. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua apa? Untuk memahami dan menganalisis dampak dari penerapan Siskohat sampai bla 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 sampai mah. Terus manfaat, setelah tujuan manfaat ya, manfaatnya bisa wes. Dan manfaat teoritis, adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah satu, Manfaat manfaat teoritis. teoritis apa, ya kan? Yang kedua, adapun manfaat praktis penelitian ini antara lain bisa apa manfaat teoritis? Saya baca dulu. Ngopi pastanya kurang sip ini berarti. Ini saya yakin. Paste Pak, Ya. seriusan. Apalagi teorinya itu kan nggak dianu sama sekali, nggak di. Cuma saya belum membaca. Nggak mungkin kopi paste. Kalau seperti ini saya yakin ini kayaknya ambil dari orang lain itu dia edit gitu kan. Saya Udah apa? penelitian. Oh, udah penelitian. Sana, Terus? lapangan. Teorinya? Ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang yang ini. Saya kan pakai yang judul ini. Berarti untuk pengetahuan tentang penerapan sistem Siskohat dalam kepuasan. Terus apa lagi? Terus yang manfaat secara praktisnya, peneliti ini bisa menjadikan sebagai sumbangsi musyawarah Maksud musyawarah orang mana musyawarah apa? dan refleksi instansi Masa refleksi? institusi. Itu namanya daging-daging. Kalau kamu tahu daging-daging itu, secara daging-daging. Kamu tahu daging-daging? Untuk meningkatkan Ngomong kosong. Apa? Sing logis saja ini. yang untuk meningkatkan kemampuan penulis. Kemampuan menulis. Kan sudah menambah wawasan itu kan kemampuan menulis. Yang praktis tadi loh, nah, udah kita bahas itu loh. Ini kan tinggal mengulang lagi. Apa? Sebagai bahan apa? Sebagai bahan Kira-kira ya, kamu kan ngerepoti di sana kan, sudah memberi waktu orang, gitu kan, sudah nggak bayar lagi kan ya. Mereka dapat untung apa dari penelitian kamu? Kalau nggak ada untungnya ngapain saya berizin kamu di sana? Perspektif kantor kementerian kan? Ya enggak? Nah, karena apa untungnya bagi mereka? Ibaratnya kamu itu kan jadi mata-mata orang mereka atas nama peneliti, karena kalau kamu sebagai mata-mata orang mereka di luar struktur mereka, kira-kira dapat informasi apa? dapat informasi tentang kemenak. Lah ya, tentang kemenang apa? Oh, setelah di kamu teliti, ya kan, kira-kira sistemnya lemot enggak pada waktu penerapan, ya kan ya? Kira-kira pelanggan itu puas apa enggak? Nah, itu data penting nggak buat mereka? Penting. Ya, itu kenapa? Itu apa? Tolak. Apa anunya? Ayo, dibahasakan apa itu? Tolak. Hah?
Tela U. sebagai sumber informasi, ya kan? Hmm. Bagi kantor Kementerian Agama untuk bahan evaluasi, ya kan? Bahan untuk perbaikan sistem yang lebih baik. Sudah baik apa belum kan gitu kan? Dari proses yang kamu ini kan jadi ada bahan masukan gitu kan? Ya enggak? Hmm. Paham nggak? Ada ya? Coba. Kalau paham harus bisa mengungkapkan kembali. Gimana Pak? Loh, yang mana kita tadi lah. Udah. Manfaat bagi lembaga Kementerian Agama yang kamu teliti. Untuk sebagai sumber informasi bisa mengevaluasi untuk kedepannya. Sebenarnya gimana? Untuk mengevaluasi sistem ini Dilihat dari apa? dari jaringannya, Loh, dari fokus penelitian yang kamu teliti loh. dari sistem Sisquad ini. Praktekkan katanya. Nah, coba berpikir sistematis. Berpikir sistematis itu berpikir konektif dengan yang lain. Sebagai bahan evaluasi dari proses yang kamu teliti dan dampak yang dihasilkan kan begitu fokus penelitian tadi. Ya, nggak? Coba ulangi lagi. Yang tadi katanya mau minta bimbingannya agak serius tapi santai. Nah ini udah seperti ini. Kalau nggak serius langsung tanda tangan kan begitu. Ya. Coba. Sebagai bahan evaluasi kedepannya melalui Kenapa evaluasi harus ke depan, ke samping? namanya juga Pak evaluasi ya, perubahan. Kenapa kamu kalau ngomong evaluasi harus ada kata-kata ke depan itu kenapa? Lo enggak, alasannya apa sih menurut dia? Sebagai bahan evaluasi, Evaluasi itu apa sih? evaluasi itu untuk mengubah, bukan mengubah, untuk menjadi lebih baik lagi. Baik lagi, ya. Apanya lebih baik lagi? Sistem ini, peningkatan kepuasan ini, Nah, sistem peningkatan kepuasan ini apa sih? Sistem apa ya? penerapan sistem ini, Sistem apa? Sisquad, Nah, apa sih katanya Sisquad? sistem informasi sistem komputerisasi dan informasi haji terpadu. Coba ulangi lagi biar lancar, biar benar-benar hafal di luar kepala. Sistem komputerisasi dan informasi haji terpadu. Kamu berapa? Ini kan magang kamu ya? Enggak Pak, Enggak. udah Sudah berapa lama kamu di sana? 1 bulan lebih. Bulan lebih. Sudah pernah magang sistemnya belum? Berarti admin, Bagian pendaftaran Pak. bagian pendaftaran. Nah, sehari-hari berapa orang yang daftar? Bisa ada yang 15 tergantung. 15. Daftar antrian hajinya berapa tahun? Sekarang 35 tahun. 35 tahun. Wah, kamu nggak daftar sekalian kan? Kamu usia berapa sekarang? Usia 22. 22. Daftar haji tahun ini berarti berapa? Berangkat tahun berapa itu? 50. 57. 27 ya? 57 weh. Itu Kabupaten Malang ya? Oke. Kabupaten Malang itu antriannya paling lama atau ada kabupaten lain yang lebih lama lagi? Kurang tahu saya Pak. Kebanyakan Tapi kayaknya tahun ini untuk semuanya Pak. 35 tahun. kebanyakan pendaftar haji itu usianya berapa tahun? Kebanyakan yang udah lansia ini. Nah, sekarang di latar belakang tugas kamu yang paling penting adalah membuat grafik ya. Jumlah pendaftar jamaah haji 5 tahun terakhir. Bisa? Di tahun 2018 ya? 2018 berapa orang? Nah, 2000 dibuat tabel begini. Trennya itu meningkat atau menurun di Kabupaten Malang? Kalau meningkat memang perlu sistem kan ya. Semakin banyak pendaftar pelanggan, berarti memang dibutuhkan teknologi. Inilah alasan kuat kenapa Sisquad terus dimaksimalkan, ya, dioptimalkan sebagai sistem pendaftaran. Nah itu background dari latar belakang ini. Di satu sisi
isu reformasi birokrasi itu harus diwujudkan dalam konteks pelayanan publik, misalnya di sini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, ya kan. Yang kedua, dilihat dari data statistik, ternyata ada peningkatan pendaftaran calon jamaah haji. Kan menarik itu kan. COVID-19 ini banyak yang, pasca COVID ini banyak yang daftar. Pas COVID, Pas COVID. nah, nanti kan bisa kelihatan ya. Oh, katanya COVID itu banyak orang yang terdampak gitu kan. Apakah ini juga terdampak juga pada calon jamaah haji? Antusiasme haji itu apa? Kalau umroh juga pakai ini. Atau khusus Ada layanan. nah, dominasi usia berapa yang paling banyak? Ini Hmm. pendaftarannya. Bisa kamu buat itu apa? Mengidentifikasi. Berarti mendata yang berapa umurnya. Ya kan kelihatan kan di tanggal lahirnya itu, bisa nggak? Nah, itu menarik itu juga jadi data nanti ya. Kenapa? Berarti kan misalnya ya, kalau kemudian yang daftar itu adalah anak-anak muda, misalnya usia 20 sampai 30, berarti kan kesadaran agamanya kan tinggi di usia muda itu kan. Semangat juangnya sudah usia muda, sudah ingin berhaji itu kan luar biasa ya kalau yang daftar usia muda. Terus originalitas penelitian, tahu originalitas penelitian? Penelitian terdahulu apa fungsinya? Untuk tidak ada plagiasi, Plagiasi itu terlitin, supaya tidak ada kesamaan antara peneliti sebelumnya dan sekarang. mesti sama. Nanti penelitian kamu, posisi penelitian kamu agar timbul ada keunikan atau perbedaan itu ya. Misalnya penelitian kamu sama, kamu ini sedang memperbaiki penelitian yang lama menjadi lebih baik atau belum, atau mengupdate informasi. Penelitian tentang penerapan sistem Siskohat di kantor Kementerian Agama itu sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang lain, ya kan? Namun fokus mereka pada peningkatan data, misalnya pemutahiran data. Masih sedikit yang meneliti Siskohat dari sisi kepuasan Pelanggan. Atau ada juga penelitian, misalnya kamu menemukan ternyata penelitian yang menghubungkan antara penerapan Siskohat dengan kepuasan pelanggan juga sudah diteliti banyak orang, misalnya begitu ya. Namun dalam konteks Kementerian Agama di Kabupaten Malang, data ini masih minim. Misalnya belum banyak yang teliti dalam konteks di Kabupaten Malang. Apakah hasil penelitian di konteks Kabupaten Malang ini memiliki kemiripan dengan konteks teman yang lain? Ini sebagai bagian dari tadi pemutahiran data atau sebagai perbandingan ya. Bisa. Apa yang saya omongin tadi bisa nangkap nggak? Boleh sama, tapi kan konteksnya berbeda. Oh, yang sama itu mungkin di Surabaya, mungkin di Lumajang. Apakah hasil penelitian di Surabaya itu juga mengonfirmasi yang ada di Malang? Apakah pelanggan ini juga kepuasan pelanggan di Kota Malang juga memiliki tingkat kepuasan yang sama dengan yang ada di Surabaya? Jadi penelitian kamu itu kebaruannya dalam melengkapi, ya kan, pembahasan kajian mengenai penerapan Siskohat dalam bidang kepuasan, melengkapi kajian yang ada, sehingga menjadi lebih banyak, ya kan, lebih mutakhir, lebih aktual, menambah referensi kan, menambah referensi penelitian pelayanan publik dalam bidang pengelolaan jamaah haji kan, dengan sistem digital melalui aplikasi Siskohat tadi. Tapi cepat mati ya. Bisa nggak orang kayak kamu ada? Nah, ini diulang-ulang, lihat video saya biar menguasai seluk beluk
Sekarang ke bab 2 atau kajian teori. Kajian teori kan? Kajian teorinya tentang sistem pelayanan publik. Kalau cari buku Siskohat ya nggak nemu. Ada nggak buku Siskohat? Ada. Maka ditarik ke konsepnya apa? Sistem pelayanan publik berbasis digital. Ya kan? Ini kan teori di belakangnya Siskohat itu kan manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan publik. Jadi kamu cari buku-buku tentang manajemen pelayanan publik. Salah satu bentuk konkret dari sistem pelayanan publik itu adalah didalami ya. Jadi sistem pelayanan publik berbasis digital. Itu teori 1. Variabel satunya tentang pelayanan publik berbasis digital. Berbasis digital itu artinya berbasis aplikasi, ya kan? Yang kedua teorinya apa? Kepuasan pelanggan. Itu teori itu. Nanti kamu laporkan ya, buku apa saja yang kamu baca. Ya. Kan saya lihat. Ya. Nah, kalau seperti ini masih menempel teori dalam kamus. Ini benar-benar baca buku apa dari nomor 25 ini. Tahu kamusnya apa ngutip dari orang lain? Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Dari web, balik bukan. Ini dari sisi orang gitu kan? Ya, gimana secara menulis ini gimana? Secara ngutip ini gimana? Saya cari. Nah ya, kata-kata ini dalam kamus ini kamu parafrase apa enggak? Ya, berapa? Kalimat awalnya gimana? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepuasan berasal dari kata Nah. hati. Atau ini wes kepuasan sampai berkembang ini kalimat siapa? Dari buku apa kalimat kamu sendiri? Ini. Kepuasan pelanggan merupakan catatan penting di bagi perusahaan atau instansi. Sampai berkembang ini kalimat kamu sendiri apa kutipan buku atau gimana? Kenapa ya, Pak? Berarti kutipan orang lain. Kalau nulis berarti ingat, ya nulis ya biar ingat. Ini namanya auto plagiasi. Kenapa? Karena nggak ada rujukannya. Padahal ini kamu ngambil dari orang lain. Tapi kamu klaim punya kamu sendiri karena nggak ada kutipannya di sini. Nah, ancaman hukumannya 2 tahun penjara. Nah, kalau bisa setiap nulis ada referensinya biar terselamatkan dari plagiasi. Nah, ini misalnya pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi kegiatan tanah air sampai tanah suci. Ini kalimat siapa? Saya, Pak. Yakin? Coba aja tes kalau kalimat sendiri. Nah, saya tanya pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji itu kayak apa? Apa, Pak? Ini seperti kalimatmu, pelayanan penyelenggaraan ibadah haji itu kayak apa aja kronologisnya? Penyelenggara pelayanan ibadah haji itu kronologinya dalam pendaftaran, terus informasi data jamaah, Pertama lo, Pak, nggak pendaftaran. Pertama lo pengaturan kuota. Apalagi? Coba begini ya, resiko plagiasi itu yang kena bukan hanya kamu, saya sendiri juga kena. Karena nggak bisa membimbing dengan baik. Terkait dengan ini surat Ali Imran 159 ini tentang apa? tentang pelayanan. Gimana bunyinya? Awalnya apa, Pak? Awalnya fa. Ini awalnya kan fa ini kan? Fi ayatum bainatum maqam Ibrahim. Faman taqalahu kana aminan
Artinya maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Fabima rahmatin Terus Fabima rahmatin minallahi fadlin Fabima rahmatin minallahi wa fadlin. wah itu yang menarik ini. Seneng ada sing hafal Quran oke. Wacan C. Sepakat aku lagi hafal ini seneng. Penting ini. Nah, ini penting. Cek atau MB ini. Oke. Fabima rahmatin minallahi wa fadlin Fabima rahmatin minallahi wa fadlin. Allahum. Fabima rahmatin minallahi Penting lah ini harus ditonjolkan. Fabima rahmatin minallahi Fabima rahmatin. Kan saya grogi Pak. Gak apa-apa, Fabima sampai bisa. rahmatin minallahi Fabima rahmatin minallahi taqaf lahum walaupun takai. Nah, berarti nanti kalau mau konsultasi lagi harus apa ayat-ayatnya? Fabima rahmatin minallahi minta lahum walaupun Ya belum hafal ya, nanti dihafalin. walaupun tafadhal qalilul fadlu. Pokoknya saya catat ini. Berapa ayat sini harus hafal. Kan udah terlanjur diikutip. Jadi setiap halaman minimal 5 referensi. Enggak kok satu. Bisa? Nah, ini apa? Surat Ali Imran ayat 97. Oke. Apa? Fiha ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man taqala kana amina wa lam yakun Sabila terus Maman Kamu kafar fa inna Allaha dalam konteks apa ini kok? Ini kan tentang dalam konteks ah, haji. Terus kenapa kok ayat Al-Quran saja kok nggak ada hadisnya? Jangan-jangan ingkar sunnah kamu ini. Emang nggak ada hadisnya? Belum menemukan hadis yang Ya, dari A ya. Tambah hadis. Katanya mau bimbingan Iya Pak. agak santai gitu kan. Nah, santai ya tambah hadis. Biar nggak dianggap ingkar sunnah kan gitu kan. Nah, tambah hadis. Kenapa tambah hadis nanti suatu saat ketika kamu diperjalankan ibadah haji itu udah apa pun udah pernah ke Mekah lebih lagi. Ini kata orang sana ya, yang saya pernah alami sendiri. Kota Mekah itu kota yang paling dirahmati Allah, sekaligus yang paling banyak maksiatnya ya di situ. Saya nggak percaya begitu. Istri saya itu pernah begitu. Dirahmati orang, diikuti gitu kan. Jadi harus siap-siap mental beneran ya, mental memang ketika orang kesana itu ya memang harus siap, nggak hanya siap apa ya, nggak hanya siap finansial ya, tapi juga siap finansial, nggak gibah, itu kan masih susah kan, nggak gibah itu, nggak gibahnya gimana? Ya, nanti kalau kurang puas dengan pelayanan travel atau pelayanan apa kan terlontar gitu kan, kalau update status di Facebook atau WA kan kelihatan itu kan. Nah itu sering-sering kelumputan gitu kan. Atau misalnya apa begitu meso gitu, orang Jawa meso dilip apa-apa itu ya. Islam syarat haji apa sih? Syarat-syarat haji harus Pertama apa? Islam. Terus balik itu apa? Balik itu sudah dengan Masa tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa orang balik? ya sudah ya, Nggak harus apa tanda-tanda balik. Kamu tugas haji harus memverifikasi berkas kan ya? Balik apa? Contohnya ciri-cirinya di kayak loh. Kalau wanita balik usianya berapa?
Masa nggak tahu? Kalau pria usia biologis balik usia berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun udah balik juga tak? Oh, 8 tahun. Masa sudah lupa? Orang diwajibkan sholat itu ketika sudah. Orang wajib sholat itu ketika sudah sholat. Berapa? Ya kan ya? Kalau wanita usia berapa? Ketika sudah menstruasi Menstruasi atau usia usia 9 tahun 5 tahun. Kalau laki-laki dewasa atau usia 9 tahun, 10 tahun. Baca lagi ya. Ini baca buku fikih, oke tentang tanda balik biar kamu itu tahu. Terus tadi dari usia ya. Syarat yang kedua apa? Orang balik itu. Syarat kedua tanda-tanda balik adalah orang gila itu wajib sholat enggak? Enggak. Kenapa? Enggak, akalnya enggak sehat. Akal nggak sehat, nggak bisa membedakan baik buruk itu sebut apa? Baca ya, baca nanti biar ingat. Jadi orang balik itu satu secara umur tertentu memenuhi kan usia 9 dan 15. Kedua bisa membedakan baik dan buruk. Memayis, berakal memayis ini nih. Mandiri maksudnya apa mandiri? Punya rekening di ATM Bank Mandiri, oh gimana? Apa mandiri? Nggak manja. Katanya sudah 1 bulan ngurusi, ya. Dia keliru. Dianggap bimbingan ini Mbak Menis belum ya Mbak ikut, ternyata lama. Mandiri itu artinya apa? bisa sendiri. Bisa sendiri. Oh soal itu apa mandiri? Kemana-mana sendiri, ngurus sendiri. Buktinya ngurus pakai sekolah, gak ngurus sendiri. Pas. Mau menyerah? Mampu ini gimana definisi mampu berhaji? Misalnya mempunyai Harta, tahta berapa? 2.200.000. mempunyai harta Pak. Masa mau harta toh? Mempunyai Maksud mengenai harta, ya saya juga punya harta 200 rupiah. Apa begitu maknanya? Gimana? Harta baik selama di perjalanan. Nah, saya nggak jadi backpacker kiri. Kalau mau backpacker kiri kan jadi masalah toh. Bahkan yang ditinggali di rumah pun juga disiapi harta untuk selama 1 bulan. Jangan sampai kita berhaji itu ya pergi ke sana, terus yang ditinggal itu nggak dikasih uang. Apalagi kalau kamu jadi kepala rumah tangga misalnya ya, suami istri pergi haji ya, anaknya ditinggal. Kira-kira anaknya itu nggak ditinggali harta nggak? Ditinggali, nanti hartanya juga pada waktu dia berangkat sama yang ditinggali di rumah. Nah, oke. Undang-undang haji nomor berapa? Ini atas tes ya. Kenapa? saya nggak hafal Pak. Oh ya, udah hafal proposalnya dia nulis kok. Belum saya pelajari. Nah, ini dihafalkan, nanti minggu pertemuan selanjutnya harus hafal. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Coba ulangi. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019.
Nah, ulangi 3 kali berapa? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Lagi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Oke, nah, satu lagi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Apa? Apa? Yang tanya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Oke. Saya tanya sekarang, dasar dalam Al-Quran yang terkait dengan ibadah haji di Al-Quran surat apa? Surah An-Nisa. Yang ini di latar belakang kamu. Iya, An-Nisa. Terus 4 itu. Ini loh, kamu tulis sendiri. Imran. Al-Imran ayat ayat 97. Benar apa salah ini? Mungkinnya benar. Undang Haji nomor berapa? Nomor 8 Nomor 8 tahun. 2019. Dasar hukum haji di Al-Quran surat Surah barusan saya tanya. Al-Imran. Ya, berapa? Keren gitu kalau diuji. Oh begini Pak. Nah, apa ini? Kualitas pelayanan. Oh penting ini kualitas pelayanan. Ya, ada 5 aspek. Tangibles, berwujud, reliability, keandalan, responsiveness, assurance, dan empati. Nah, ini ada apalkan wis. Ini nggak boleh ya kamu itu membuat 2 sistem referensi, 1 EndNote atau catatan perut seperti ini, yang kedua catatan kaki seperti ini. Ini nggak dihapus. Nah, ini Kashmir ini kan nggak ada di sini kan Kashmir. Nomor berapa ini? Nomor 7. Nah, ini salah ngutipnya ini. Yang benar ini pendapatnya siapa? Kashmir, Zetamil, atau Hardiansyah? Terus di sini Anthony Long, Antonius Along. Yang benar yang siapa ini? Ini penulisnya siapa ini? Zetamil, Hardiansyah, Kashmir, atau Along? Ini siapa yang benar ini? Syarat keilmuannya nggak jelas ini. Siapa? Ini kayak Pak. Siapa? Ini kan Berry. Ada Hardiansyah ya kan? Ya kan? Kashmir. Terus ini Indonesia Allah. Siapa yang benar? Ibarat kamu itu berguru kan ya? Gurunya ini, syaratnya ini. Ini syaratnya tidak double semua. Bisa dipercaya nggak perawinya ini? Nah, sama, harus jeli. Pokoknya nulis itu yang kasat mata itu jangan sampai terlihat kesalahannya. Tahu kasat mata? Kan sudah mesti salah kan? Nggak bisa kamu sanggah gitu. Jadi kejujuran itu tidak hanya dalam nulis ini juga penting gitu kan. Makanya jujur saja, biasa juga bisa mantunya biar lebih enak. Kalau kamu plagiasi, nah gini resikonya kan. Ya. Jadi harus komitmen moral itu tidak hanya dalam perilaku, tapi juga dalam karya tulis. Sekalian aja. Kalau memang kamu mentok nggak bisa merangkai kata-katanya, apa? Nanti saya editkan. Itu lebih aman daripada kita seperti ini kan. Ya. Nggak jelas ini siapa yang ngomong, pokoknya mempertebal halaman proposal biar keren gitu kan ya. Ini malah mencelakakan kita semua. Jadi saya harapkan ya seapa adanya aja. Referensinya kalau nggak nemu ya, yang penting kalimatmu sendiri gitu. Ya, si Adawiyah, apalagi namanya Robiatul ya. Tahu Robiatul Adawiyah itu siapa? Sufi. Apa konsepnya? Sufinya Robiatul Adawiyah. Ada quote Robiatul Adawiyah. Nggak tahu saya. Oh. Itu menjadi salah satu referensi yang nggak tahu Pak, pura-pura nggak tahu. Emang nggak pernah nyari tahu. Kenapa Pak? Nggak pernah nyari tahu. Salah satu statement Adawiyah yang paling keren ya? Tahu nggak?
sangat mencintai Allah dan tidak mau menikah. Hmm? Sangat mencintai Allah dan tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Kamu ngikuti jejaknya nggak? Gitu. Kenapa kok enggak? Kenapa enggak? Saya ini manusia biasa Pak, bukan seperti Adawiyah. Sufi itu suka film India. Ya, Sufi itu suka film India. Singkatannya. Kok masih mikir? Sufi suka film India. Kamu suka film India nggak? Enggak suka. Kenapa nggak suka? Film Korea? Oh, film Korea. Bagus. Drakor ya. Apa filmnya? Doctor Stranger apa The Thief? Apa siapa? Ya itu Pak Dokter Stranger. Oh, Doctor Stranger. Oke. Ya. Kenapa perempuan-perempuan Indonesia itu suka film Korea? Aktornya banyak ganteng, Pak. Jadi ada teorinya begini penjelasannya. Ada teori Korean Wave, gelombang Korea. Jadi apa yang kamu cita-citakan di dunia nyata itu nggak kesampaian dan kemudian divisualisasikan dalam film Korea. Ada seorang pria kaya ganteng jatuh cinta pada wanita jelek buruk dari desa seperti kamu. Mana mungkin kan ya? Seorang pria kaya raya jatuh cinta pada wanita desa yang biasa-biasa saja, itu kan suatu yang tidak mungkin, tapi itu tetap. Salah satunya begitu. Dan kenapa film-film Korea itu selalu romantis? Kenapa? Pesannya apa? Dia juga drama Pak. Enggak. Enggak suka. Dia punya misi. Misinya apa? Karena angka perceraian di Korea itu sangat tinggi. Sehingga pemerintah itu mengkampanyekan romantisme agar hubungan suami istri itu kuat. Jadi film itu sebagai cara untuk mengedukasi masyarakat. Kan film itu lahir dari background kan, dari sebuah realitas sosial kan. Kenapa film-film Amerika itu ya superhero kan? Kenapa? Semua. Kenapa? Karena kriminalitas tinggi di sana itu. Kriminalitas tinggi sehingga kemudian ya kan, disuarakan agar jangan kriminal melalui film. Ya mohon maaf ya kata orang ya, kenapa film Jepang itu banyak yang porno gitu kan, kakek Sugiono? Kenapa? Karena orang-orang Jepang terlalu fokus bekerja, sehingga kemudian ya kan hubungan keluarga suami istri itu mengalami lost generation. Jarang sekali anak-anak lahir muda di sana itu sangat jarang sekali karena mereka fokus bekerja. Sehingga sekarang ini orang-orang Jepang itu kehilangan generasi mudanya. Bahkan kalau kamu melahirkan di sana dengan hubungan pernikahan yang sah, orang melahirkan di sana itu dapat reward, dapat uang di sana agar tidak putus generasi. Jadi film itu propaganda. Itu konteks yang lain. Sekarang Siskohat sudah berapa tahun? Dari tahun berapa? Dari kata kamu di sini mulai tahun berapa? Kalau Sisquad itu dibangun pada tahun 1992. Terus? Tapi ini ada perubahannya di tahun 2014 dari generasi 1 ke generasi 2. Nah ini 192-nya Pak, belum ada datanya di sini. Enggak saya cantum. Kenapa nggak dicantum? 192 itu dari mana? Informasi kamu Pak? Dari Kementerian Benar mana? Web Kementerian. Cantumkan sini. Nanti di deskripsi atau di apa namanya itu di bab 4 temuan data itu dimasukkan. Nah, ini sudah data dari tahun 2016 ya. Dibuat tabel ya, bisa kan? Biar lebih menarik. Apa singkatan BPKH? Badan pokoknya badan keuangan Pokoknya badan keuangan haji
P-nya apa? Harus luar dalam apal peneliti Siskohat itu. Pengelola keuangan haji. BPIH. Badan ini Pak, badan pendaftaran badan pendaftaran informasi haji. Ngawat apa gimana ya? Ini harus detail nih. Ya, cari ya. Siskohat sangat membantu pelayanan pendaftaran dan penerimaan akad jamaah ini. Merasa apa ini? Kata siapa? Siskohat sangat membantu pelayanan pendaftaran. Kata siapa? Loh. Ini kan ini pendapatmu kan? Iya. Nah, tulis saja observasi. Footnote-nya. Iya. Observasi awal. Kamu dulu di sana satu bulan kan tanggal berapa? Awal Desember. Awal Desember. Di kantor. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan informasi bahwa pelayanan pendaftaran haji ini merasa sangat puas. Atas dasar itulah peneliti kemudian menindaklanjuti dalam bentuk laporan penelitian agar memiliki data yang lebih dipercaya dan sebagainya. Menindaklanjuti temuan awal, yang itu kan ya, tulis seperti itu. Irwan Hadi. Strategi manajemen dalam peningkatan pelayanan jamaah haji. Ya, ini terlalu jauh ya nomor 1 ini ya, yang orisinalitas penelitiannya. Karena tidak terkait dengan Siskohat maupun kepuasan pelanggan. Kan sistem pelayanan Pak. Kan ini kan ada manajemen pelayanan. Ya, tapi kan tadi sepakati bahwa yang diteliti itu bukan manajemen secara makro, tapi langsung fokus pada Siskohatnya. Jadi di orisinalitas penelitian dicari itu antara Siskohat sama kepuasan pelanggan. Jangan fokus yang lain. Ya. Nah, namanya kajian teori itu mengkaji. Tahu mengkaji? Bukan menempel teori. Mengkaji itu artinya sudah apakah definisi teori yang digunakannya sudah akurat apa belum. Ya. Misalnya tadi pelayanan ya. Pelayanan itu dari kata-kata mana Pak ya? Seperti apa ini nggak ada footnote-nya ini. Pelayanan misalnya dapat upaya melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain. Kata siapa? Kan ada ini kan. Ini nggak boleh ini. Lagi Kashmir. Oh, akhirnya ketemu Kashmir di sini rupanya Kashmir. 12. Kashmir mengatakan bahwa kegiatan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan. Setuju nggak dengan pendapatnya Kashmir? Setuju ya. Ya itu sini pendapat yang diutarakan Kashmir tadi sudah merepresentasikan makna dari kepuasan dalam arti yang lebih fungsional. Namun di era sekarang definisi pelayanan itu sudah lebih luas daripada definisi yang dikemukakan oleh Kashmir misalnya ya. Karena pelayanan itu juga terkait dengan pelayanan langsung maupun tidak langsung. Kashmir belum bahas itu karena Kashmir itu tahun 2010 misalnya. 13 tahun yang lalu lalu diperbarui dengan surat Al-Maidah ayat 2 apa enggak? Gampang ini apa? Artinya apa? Dan tolong menolonglah kamu dalam alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan berarti minggu depan ini harus dihafalin sama artinya ini. Surat apa? Ayat 2. Kenapa ngutip ayat ini? Apa hubungannya dengan pelayanan?
Cuma tolong menolong. Ya? Lah ya hubungannya apa? Tolong menolong. Kalau pelayanan kan memang dibayar, tolong menolong kan ikhlas. Apa hubungannya? Kaitannya apa? Punya relevansi nggak ayat ini? Nah, orang menolong ibadah haji itu berpahala nggak? Berpahala, ya kan? Menolong dari segi apa? Mulai dari pendaftarannya dipermudah, ya. Memastikan dia akan berangkat tahun berapa. Penting nggak itu bagi jamaah haji? Dia tahu kapan berangkatnya. Penting nggak itu? Itu bagian dari ta'awun apa enggak? Nah ya, harus bisa membahasakan kaitan ayat ini ta'awun, ya kan, dengan pelayanan. Uraikan sebisanya, nanti saya ngedit. Nah, Sekarang nanti direvisi kan katanya mau bimbingan semi santai gitu kan, ya. Nggak usah menyesal begitu. Enggak, saya menyesal ya. Saya pikir langsung di ACC atau gimana, mungkin ya awalnya begitu ya. Ternyata sesuai levelnya kan. Ada nggak hadis tentang tolong menolong? Apa misalnya? belum tahu sih. Nah, cari Pak. Nah, boleh lah cek angka sunnah ya. Antara muslim satu, ada hak seorang muslim, ada hak lima hak. Dengar hadis itu nggak? Kita cari di Arba'in Nawawi misalnya. Tahu Arba'in Nawawi? Pernah dengar? Di Hadis Sholihin? Apa kitab hadis yang kamu tahu? Kan dulu ada mata kuliah hadis ya? Nah, iya. Iya. Nah, ada kan hadis manajemen? Ada. Nah, bukan lagi. Ditambah apa enggak? Keberatan apa enggak? Kan jauh-jauh dari Medan. Masa kesini ilmunya sedikit. Ya. Nah, tambah hadis. Sini sebenarnya untuk kamu sendiri. Saya berikhtiar ibadah haji Pak. Mungkin saya belum bisa berangkat. Saya mempelajari ilmu administrasinya dulu. Siapa tahu nanti diperjalankan. Ya kan? Jadi naik nggak? Naik Bu Haji. UNH berapa? UNH. UNH sekarang berapa? Ongkos naik haji. Kalau yang dulu sebelum ada polemik 42. Yang dulu 42. Sekarang mau naik ya. 42 itu dicicil berapa kali? Pokoknya pendaftaran awalnya 25. Oh, BP-nya 25. 25. Sebenarnya ya kalau dibandingkan dengan negara lain, pemerintah itu besar loh subsidinya ke ongkos haji dibandingkan negara lain. Ini kerangka berpikir apa maksudnya ini? Nggak ada keterangannya. Ini nggak ada panahnya, nggak ada apa maksudnya ini? Sebesar Pak. Oh, seru. What? Orang-orang sumber daya manusia loh. Padahal nggak ada bahasa dari tadi kita nggak ngomong sumber daya manusia ya. Dibuat saja seperti yang kita bincangkan tadi. Kerangka berpikirnya dimulai dari latar belakang. Latar belakangnya ada dua persoalan dasar. Pertama terkait dengan persoalan reformasi birokrasi, ya kan? Yang kedua terkait dengan peningkatan kekuasaan pelanggan ya. Itu di sini atas dasar itu kemudian lahirlah sekolah, terus sekolah belakang ya, misalnya belakangnya ini ada dua hal, reformasi birokrasi sama apa tadi itu
percepatan pelayanan kita melalui Siskohat dan kepuasan pelanggan. Nah, dari sini melahirkan rumusan masalah. Apa tadi masalahnya? Bagaimana penerapan dan dampak. Nah, kan? Nah, dampak ini melahirkan tujuan penelitian, analisis dan memahami dan menganalisis ya. Nah, sini melahirkan manfaat. Manfaatnya apa tadi itu? Bla 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 bla, teoritis dan Praktis. nah, dari sini ini mananya begini loh ya. Dari sini muncul originalitas penelitian. Ini melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang sudah ada, sekaligus menambah referensi dalam bidang manajemen pelayanan calon jamaah haji ya kan. Nah, sini ada dua, ada namanya apa namanya tadi, kerangka kajian teori kan. Satu tentang pelayanan publik berbasis digital dalam bentuk Siskohat kan. Dua, kepuasan. Dari sini diturunkan metode Penelitian. Metodenya apa? Kualitatif. Kenapa kualitatif? Kenapa kualitatif? Supaya mudah, supaya tidak kawin. Nah ini loh, memperoleh informasi yang mendalam. Informasi yang mendalam tentang sistem penerapan. Nah ini diganti biar nggak bingung tentang objek penelitian. Apa objek penelitiannya? Tentang, ditulis ini, penerapan sistem ya kan, dan dampak ya. Penerapan bisa baca pada nggak tahu ya, yang penting dan dampak apa? dampak proses kepuasan pelanggan. Nah seperti ini kan teori tentang penelitian, aku jadi nggak paham gitu kan. Dibaca, ditulis dengan gede, nanti kenapa fleksibel? Nih, kenapa fleksibel? Karena peneliti sudah melakukan observasi awal di sana selama sebulan dari tanggal sekian sampai sekian, sehingga peneliti bisa beradaptasi karena sudah kenal orang-orangnya, datanya lebih mudah, ditulis di sini jadi takat. Itulah penelitian. Jadi menurut peneliti itu petunjuk teknis apa yang kamu lakukan di sana. Nih jangan seperti ini ya. Naturalistik itu apa? Tanpa mengubah. Ini tulis ini nih. Peneliti tidak ada rekayasa di sana. Peneliti mengalami langsung kondisi alamiah di sana, ya kan? Nah, kondisi alamiah di sana. Kenapa memilih tempat lokasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang? Karena memang di sana. Itu alasan akademiknya apa? Karena kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang memiliki calon jamaah haji yang besar. Berapa jumlahnya total? Total saya misalnya meningkat. Lah ya, meningkat. Ini menarik. Ada tren peningkatan calon jamaah haji. Tren peningkatan calon jamaah haji itu harus dikelola dengan baik, profesional, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini sesuai dengan visi misi Kemenang. Kan begitulah. Atas dasar itu memilih lokasi di kantor Kementerian. Data primernya lokasi penelitian ngawet iki. Data primer itu apa sih?
jelas salah ini. Ini ngopi sopo. Untuk industri di tingkat industri barang ini, di tingkat industri itu apa? Iya, untuk mengumpulkan informasi di tingkat industri. Jadi mata ini harus jeli, setiap halaman harus dipentelengi, ya. Dipentelengi, ya. Jadi makanya jangan asal ngutip sana ngutip sini. Jadi ceritakan aja sesuai dengan ini ya. Penelitian ini dilakukan dengan baik, selektif. Selektif dengan siapa? Kalau memang tidak akan melakukan, jangan ditulis. Nanti saya kejar terus malah. Justru resiko kamu ini kan ya. Data primer itu data yang diperoleh langsung dari tangan pertama peneliti. Apa misalnya wawancara langsung dengan narasumber, ya kan? Penggalian dokumen secara langsung di sana. Jadi observasi, dokumentasi sama wawancara. Data sekunder itu dari laporan, profil buku atau profil web, kan tidak secara langsung kamu turun lapangan. Paham? Nah, data primer itu data yang kamu turun lapangan langsung. Data sekunder, tantangan kedua istilahnya kan, dari buku-buku yang bahas tentang psikohat dan kepuasan. Berarti pakai dua-duanya Pak? Dua-duanya dipakai? Jadi kan kamu kutip dua-duanya gitu loh. Mana tahu dari revisan Bapak cuma satu. Mana tahu dari Bapak cuma satu. Revisi apa? Ini berarti dua-duanya dari Bapak bisa bagus. Ya harus dipakai dua-duanya. Kalau dipakai satu, ya ini penelitiannya sifatnya doif. Kalau dipakai dua-duanya sifatnya sahih dan hasan. Sama seperti hadis itu. Kamu pilih. Hadis itu pilih yang mana? Yang doif, mursal, sahih apa hasan? Oke kan? Melakukan penelitian juga begitu. Penelitian itu kalau sahih sama doif milih yang mana? Ya, sahih kan? Nah, cara sahih kan memang banyak. Apalagi Bukhari ya. Disiplinnya kan ketat untuk mencari kebenarannya. Sama dengan ini. Nah, sudah bisa merasakan ya. Nah, feeling seorang peneliti ya begitu. Ya ini observasi ya kan di lapangan ya kan. Kapan? Nggak ada tanggalnya. Ibarat orang saya mau nikah gitu. Tanggalnya kapan? Nggak tahu. Ya kan? Tulis tanggal kapan sampai kapan. Wawancara dengan siapa? Nah, sebutkan nama-nama orangnya. Ya kan? Nama-nama orangnya siapa? Terus pelanggannya siapa, diwawancarai siapa, kan begitu. Dokumentasi juga begitu. Dokumentasinya apa aja? Foto, bener nggak foto? Foto ya. WhatsApp, ya, itu tulis aja WhatsApp. Facebook, kenapa Facebook dipakai? Saya nggak main Facebook lagi. Nah, tapi kamu nggak penting kamu main buku, yang penting datanya tentang siswa kan ada di Facebook, ada nggak di Instagram? Cari melengkapi data, menyempurnakan data. Justru sekarang ini media sosial itu menjadi senjata utama untuk publikasi. Saya yakin kantor kementerian ada Instagramnya minimal ada. Apalagi sekarang ongkos naik haji itu menjadi isu polemik ya. Bola panas kan begitu ya. Ini loh dokumen lain diperoleh kan, dokumen lain ya itu tadi WhatsApp, Instagram, majalah, ada nggak majalah, brosur, pamflet, spanduk, oh ini semua data. Dengan analisis data, gimana teknik analisis data? Pemulihan, konsentrasi, penyederhanaan, waduh. Apa iya dilakukan semua itu?
Jadi ini kan pakai manajemen ya. Manajemen itu kan pakai 3 hal ya. Tahapannya pertama analisis reduksi data. Maksudnya apa? Jadi tidak semua data yang kamu peroleh di lapangan itu kamu olah semua. Ada yang curhat, ngerasani uang dan sebagainya, itu dipilah-pilah. Mana yang sesuai dengan relevan penelitian dipakai, mana yang tidak dibuat. Nanti ternyata pada waktu kamu mewawancara kan ya, tanpa sengaja curhat misalnya. Iya sih saya ini uang karena ada niatannya gaji uang harian saya dikurangi, saya jadi nggak bisa ngerokok dan sebagainya. Itu kan campur curhat, nanti bisa. Wah, nanti harus jeli memilih data yang digunakan, yang tadi Siskohat sama yang bukan dipisah. Kemudian display data atau model data ya. Display data ini menampilkan data itu dalam bentuk narasi dan tabel. Ini namanya narasi. Tabel itu yang tabel, grafik. Verifikasi kesimpulan itu ya mencari temuan terpenting apa dari hasilnya kamu. Ini kita baca dulu. Pengecekan keabsahan data apa maksudnya? Pengecekan keaslian data. Apa maksudnya? Ini itu tadi Apa? pengecekan keaslian data. Nah, ini maksudnya apa? Keterangannya apa? Kenapa harus dicek? Data yang Biar penelitian ini nggak menimbulkan fitnah, hoax. Masa kamu langsung percaya omongan orang? Enggak kan, makanya kamu menggunakan triangulasi gitu. Apa triangulasi? Membanding-bandingkan data hasil wawancara dengan hasil wawancara yang lain. Apa benar omongannya petugas ini dengan petugas yang lain? Membandingkan admin Siskohat dengan yang lain, apakah konsisten nggak datanya itu? Triangulasi itu bisa membandingkan hasil wawancara dengan observasi. Oh, ini Siskohat sekarang diupdate, saya ngomong gitu ya. Kamu cek di versinya apa benar jadi atau enggak? Kan membandingkan hasil wawancara dengan observasi kan? Jadi nah, itu namanya triangulasi. Tahu triangulasi apa? Tidak membeda-bedakan, tidak membanding-banding. Membandingkan data sumber satu dengan data yang lain, wawancara dengan observasi. Pakai triangulasi sumber sama teknik. Sebenarnya pengkajian data itu banyak ya. Ada memperpanjang waktu observasi, namanya kriteria itu tadi ya, kredibilitas peneliti ya. Ada triangulasi, ada dependabilitas. Kriteria dependabilitas itu selalu melakukan konsultasi dengan dosen skripsi, pembimbing skripsi. Kan kemudian dia selalu pada realnya. Dicek kita terus kan, masuk pengecekan data yang dilakukan menggunakan dosen pembimbing kan menggunakan, faktanya kan menggunakan, tapi tidak kamu tulis di sini kan. Itu namanya kriteria dependabilitas. Nah, ada juga kriteria keteralian. Keteralian itu memastikan semua data di lapangan itu tidak ada yang tertinggal. Hasil wawancaranya lengkap, hasil dokumentasinya lengkap. Gimana cara memastikan data wawancara fotonya lengkap gimana? Ya dicek kan gitu kan, dicek apakah fotonya sudah terkopi semua belum kan gitu kan. Inilah salah satu beberapa hal terkait dengan pengecekan kesan data. Ternyata banyak ya. Mungkin ini bimbingan yang terlama mungkin yang kamu rasakan ya. Sebenarnya nggak tega, mau kritisi semuanya nggak tega. Ini kamu nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ini udah Pak. Hah? Cukup lah ya. Mau tambah lagi nggak? Ini belum referensinya, belum yang lain ini. Nanti takutnya dia makan nggak enak, tidur nggak enak.
ternyata saya selama ini sangat banyak kekurangan. Akhirnya dia berkesimpulan seperti itu. Cukuplah dosis hari ini ya. Sudah berapa menit? 1 jam 3, hampir mau 30, 25 menit. Oh, lumayan ya. 1 SKS. Ini 2 SKS. Gimana? Kenyang nggak? Kalau belum kenyang saya tambahi per paragrafnya, kan belum saya kritisi ini paragraf-paragrafnya, kalimat-kalimatnya, referensi. Mengibarkan bendera putih ya. Oke lah. Saya cuma skripsi bukan tesis. Loh, ini skripsi, standar skripsi ini. Kalau skripsinya di Malang ya seperti ini standarnya. Soalnya kalau kamu kuliah di swasta atau di mana begitu yang hanya sekedar mengejar ijazah ya. Tapi kalau ingin mentransfer ilmu pengetahuan, ilmu menelitinya ya seperti ini. Maksudnya lengkap ya, ilmu manajemennya dapat ya kan, ilmu Islamnya dapat ya, ada itu kan ya. Kan ada I-nya ya, manajemen pendidikan Islam kan gitu. Islamnya apa? Nah, ini Quran, hadis ya kan, oke ya kan. Ya, itu namanya MPI begitu. Nggak paham ya filosofinya ya. Ini masih awal pemanasan. Ya Pak, saya mau belajar tesis. Oke. Loh, kalau saya itu gampang, nah tergantung request kamu. Tadi mintanya, Pak serius tapi santai gitu. Nggak apa-apa Pak. Mana? Ilfil apa enggak? Ya kan Lanjut apa enggak? Sanggup lanjut apa enggak? ya harus lanjut. Lanjut. Langsung saya tanda tangani apa masih ada diskusi lagi? Untuk mau mendekati pendaftaran. Ya ini kan tinggal komitmen moral kamu ya. Kamu misinya apa? Misinya ini skripsi ini sekedar mencari ijazah atau memang ingin mewarisi ilmu dari saya gitu kan? Ini tergantung kamu sendiri, saya kembalikan ke kamu. Nah, kamu kalau percaya saya bisa membantu kamu lebih baik, ya mulai proses dialektika ya. Ini bagian dari tadi transfer of knowledge and values. Bagian dari peningkatan mutu akademik. Mutu akademiknya apa? Tadi, think of culture. Yang dulu belajar nulisnya itu sekedar copy and paste gitu kan. Sekarang udah mulai, oh ternyata begini. Oh, begini. Yang mahalan O-nya itu kan. Ya. Ini namanya siapa? Dian Pak. Dian ya. Jurusan apa? MPI juga. Ambil tema apa? Jadi penelitian cepat itu harus keroyokan. Jadi kamu ya bantuin dia cari buku-buku referensi. Nah, ketika ke perpustakaan kamu dikte, kamu dia ngetik. Nanti gantian ngetik kamu sendiri gantian. Nanti dia dikte, kamu ngetik. Nah, saling bantu. Ke lapangan juga begitu. Nanti ke kantor Kemenak, kamu wawancara, dia langsung ngetik. Hasil wawancaranya gitu. Biar lebih cepat. Nanti gantian ketika dia turun lapangan juga gitu. Gantian. Nah setelah wawancara, jangan lupa belikan sampel atau beli pulsa. Biar semangat. Sampel. Kolaborasinya begitu, saling interaktif gitu. Ya itu teman kompak peneliti itu begitu. Dan itu sudah saya lakukan. Saya paham banget karena orang mengenal saya sebagai dosen yang aktif di dunia meneliti. Kalau udah bisa meneliti ya bisa kemana-mana. Manfaatkan. Hasilnya luar biasa. Kalau bisa sebelum tanggal 13. Nah 13 sampai tanggal 17 ke Malaysia. Aku pendaftaran sempra dari tanggal 1 sampai 10. Nah, makanya Saya kalau kamu kepingin nggak ada tantangan ya langsung saya tanda tangan. Kalau kepingin menyerap ilmu saya ya. Nah, Niki kan sudah menyerap ilmu Oh, walaupun belum, ini kan masih mendata ilmu kan. Kalau menyerap itu sudah dalam bentuk dibaca lagi, dikaji lagi, diketik lagi ya. Mengolah informasi. saya fast track soalnya. Saya buktikan bahwa kamu itu setangguh Robi atau Tadawian. Harus sepintar Aisyah, harus sesabar Khadijah. Perjuangan masih panjang. Potong Pak semester 8. Nah, kamu memanai hidup terlalu singkat seperti itu. Ini masalah bagaimana habit of mind, kebiasaan kita berpikir. Karena kamu yakin omongan saya,
kamu yakin bahwa saya dosen pembimbing bukan sekedar hanya fungsinya untuk menandatangani proposal kamu, jalani ini. Nanti saya itu punya kebijaksanaan. Ini udah. Nanti saudara ketika kamu jadi seorang ibu kan begitu kan, mendidik anak masa langsung ngajari orang makan langsung dijejeli kan enggak, ada prosesnya kan, mengunyah, kemudian menelan dan sebagainya, langsung dijejeli makan begitu kan. Dia harus lebih sabar di tengah keterbatasan waktu ya. Dan yang kedua nggak boleh sambat, tahu sambat? Nah, harus nggak boleh mengeluh baik itu di dalam hati maupun di media sosial. Ya. Nanti kalau sampai ketahuan di medsos, di WA, oh ini mengeluh, berarti nggak usah bimbingan lagi, gitu kan? Ngempet, ya memang. Semester akhir itu semester yang paling menyedihkan, tapi bisa menjadi semester yang menyenangkan ketika kamu melaluinya dengan ikhlas. Percaya ada omongan saya sudah mengalami itu. Jadi ujiannya ujian kedewasaan, ujian melepaskan diri dari childish, dari rasa kekanak-kanakan. Ya, hari tanggal berapa? Ya, tanggal hari apa? Kamu misalnya hari apa? Ya Kamis lah saya cek sak hafal-hafalannya, sak undang-undangnya, terus yang Malang harus hafalan. Ya kamu sendiri yang meminta KD. Apa-apa dari sendiri ya. Mesti kamu bisa menangkap pesan saya tidak mempersulit. Tanyalah kepada yang lain. Kamu satu angkatan dengan Haidar nggak? Nah, tanya ke Haidar. Lah ya sama Haidar tanya bagaimana Pak, mesti beda. Karena menyesuaikan kemampuan. Haidar enggak, saya tuntut untuk hafal Al-Quran. Tanya Haidar, pernah nggak? Tanya, nggak pernah. Tapi karena kamu sudah melampirkan itu kan ya? Nah, leader nggak ada melampirkan lah ya kita. Enggak. Lu Kamu lebih bangga hafal Al-Quran apa enggak gitu aja. Ya enggak? Masa kamu bangga Haidar? Mana ya aja sih ya? bukan bangga, heran aja. Nah, ya, sesuai dengan mintanya dia. Kan UIN Pak katanya harus ada ayat Quran. Iya memang begini. Nah kamu nggak kepingin kayak Haidar gitu, lebih muda, nggak perlu ditanya-tanyain. Nah udah. Justru kamu harusnya lebih bangga. Udah hafal undang-undang, ya kan? Nomor 8 tahun 2019, ya nggak? Apa surat Ali Imran? Kan enggak. Masa kamu nggak bangga gitu? Ya. Kalau Haidar mungkin ini tadi satu sisi saya tanda tangannya ya karena tadi itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sesuai dengan kalau standar minimal standar minimal. Kalau kamu lebih standar minimal jauh lebih baik. Karena ngomong apa kualitas. Ngomong quality kan tadi. Tadi ada check of culture, ada customer. Itu filosofinya harus menginternalisasi dalam diri peneliti sendiri. Nah, kamu ngomong pelayanan kepuasan pelanggan tapi sendiri kamu nggak puas, kan udah bohong itu kan. Belajar ini tadi menerapkan kepuasan pelanggan ke saya. Pak Angga ini biar puas ke saya gimana? Diskusinya begitu kan ya. Oh nanti standarnya Pak Angga begini. Saya harus memenuhi itu agar kepuasan pelanggan itu terinternalisasi dalam diri. Nanti kalau kamu buka usaha atau buka jasa, udah punya kompetensi kepuasan pelanggan, nggak mulai dari nol. Kamu harus berpikir lebih jauh lagi, jangan hanya untuk kepentingan sesaat. Suatu saat saya akan buka biro haji atau biro umroh, ya kan? Atau buka usaha apa? Saya sudah punya apa yang mau dimauin pelanggan, ilmunya udah punya. Dari sini saya harus punya gitu. Pak, saya memiliki kepuasan pelanggan ini atas dasar saya merenung pada surat Al-Imran. Jadi ada kesadaran spiritual. Saya berangkat ini bukan hanya faktor ilmu, tapi ada terinspirasi dari Al-Quran, surat Al-Imran. Kan keren gitu kan ya? Katanya Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Tapi tidak ada pun satu ayat pun yang dikutip itu sama dengan bohong. Al-Quran sumber inspirasi enggak?
Nah, harusnya kan dikutip kan begitu ya. Hadis sumber inspirasi enggak? Lalu dikutip. Itu benar-benar konsisten dengan omongannya. Oke ya, silakan ya. Bisa kok. Ini kan masih hal-hal kecil. Maksudnya gak kepingin S2 sih kak. S2 ya sama seperti ini. Minimal tuh atmosfernya atau suasananya udah dapet. Oh kayak begini tuh. Kuliah di pasca itu. Harus punya visi besar. Saya pun dulu juga gak nyangka bisa sejauh ini dalam bidang penelitian. Tapi kalau kita bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan orang-orang yang tahu dunia itu, minimal tahu situasinya, feel-nya seperti apa, satu saat akan menyerupai. Sama seperti saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa baca Al-Quran sebaik kamu. Ya, tapi kan tadi berada di lingkungan, mendengarkan sesuatu, diberangkatkan ke Malaysia, siapa yang tahu kan begitu. Jarang orang yang bisa berangkat penelitian ke Malaysia. Jarang, hanya beberapa orang di kampus ini. Nah ini bermanfaat. Diskusi dengan orang-orang mereka. Ya, si Dian ya. Saya bisa memotivasi dia. Ayo Mbak, semangat Mbak. Bisa, saya bantuin Mbak. All out list. Harus begitu dia. Teman setia itu sekarang diuji. Kamu di saat banyak tugas yang saya berikan, dia bantu. Ini uji loyalitas teman. Sama nanti juga begitu. Dia ketika butuh bantuan kamu, apakah sama dengan ketika kamu mau melakukan dia seperti itu kan? Ini pertaruhannya begitu. Coba ya. Oke ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.